Baik, sekarang kita lanjutkan. Setelah tadi membuat grup pemasok, maka kita sekarang akan membuat grup pelanggan. Oke, untuk membuat eh, grup pelanggan atau daftar pelanggan, kita klik menu penjualan, lalu cari daftar pelanggan. Nah, caranya sama, persis sama seperti yang kita lakukan pada grup pemasok tadi. Nah, hanya saja di sini sudah ada tunai member card gitu ya. Nah, ini kita bisa ganti-ganti ya. Member card ini misalkan kalau kita ada di seperti di toko-toko ya, di toko serba, kalau di sini di supermarket atau swalayan deh gitu ya. Nah, kan suka ada member card ya. Nah, itu di sini kita bisa manage, misalkan kalau member card ini apa namanya, suka dapat poin atau dapat keuntungan diskon dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa kita setting dari sini. Ya, nah, untuk sementara kita nggak pakai member card, kita cukup pakai tunai dan kredit seperti yang tadi. Ini kita edit saja member cardnya. Ini sudah ada tunai. Member cardnya kita sorot, kita ganti dengan kata-kata kredit. Jadi untuk latihan ini kita selalu menggunakan tunai dan kredit kelompoknya ya. Kecuali memang ada permintaan lain dalam suatu kasus, maka silakan diikuti. Oke. Kemudian kita pindahkan saja kursornya ke bawah dan sudah otomatis tersimpan. Kita klik lagi yang di bagian tunai, di bawahnya sudah ada tunai, seperti itu ya. Nah, ini mau kita ganti nih. Di sini kodenya 001 001. Khawatirnya kode ini nanti akan sama dengan kode yang ada di grup pemasok. Maka saya buat di sini misalkan ini karena pelanggan customer ya. C 0001. Nah, saya ganti namanya bukan tunai tapi umum. Ya. Kalau umum maka dia tidak ada apa namanya personal kontaknya dan sebagainya, karena ini untuk pelanggan siapa saja. Jadi kalau ke toko itu siapa saja bisa, pembeli siapapun gitu ya, itu diwakili dengan kata-kata umum atau dengan nama umum. Oke, tidak ada limit kreditnya dan seterusnya. Oke, jadi selama kita belajar ini pelanggan umum itu ada di grup tunai. Ini kalau sudah kita ganti seperti tadi, kita simpan. Lalu sekarang kita pindah, kita isi grup kredit. Nah, di sini sudah ada beberapa. Kita ganti juga kodenya ya. Tadi sudah C001, maka kita teruskan C002. Namanya boleh pelanggan A atau mau diganti namanya juga silahkan. Saya ganti toko HIJK. Oke, kemudian level. Nah, ini juga level harga ini adalah pengaturan nanti kalau kita buat produk ya. Si pelanggan tertentu ini mau dikasih di level harga yang mana. Jadi Akase sudah menyediakan beberapa level harga dan itu bisa diperuntukkan untuk perlakuan khusus kepada pelanggan-pelanggan. Misalkan ini, kalau kepada member card saya selalu pakai harga level 3 yang lebih murah gitu, misalkan begitu ya. Kalau untuk pelanggan umum saya gunakan harga level 2 saja gitu. Harganya memang harga yang seperti itu atau harga yang tidak istimewa gitu ya. Itu pengaturannya salah satunya lewat level harga ini. Oke. Tapi sementara sih kita nggak ngotak-atik ini ya, nanti kita buat level harganya sama semua. Oke, personal kontaknya saya isi. Lalu yang harus diisi tadi ya, kode, nama, alamat, personal kontak atau personal kontak, lalu top string. Top string ini sama dengan apa tadi? Term of payment ini ya, seperti jangka waktu pembayaran atau perjanjian kreditnya. Oke. Sini tempo bayarnya saya buat juga 60 hari. Seperti itu. Contohnya begini, kalau misalkan batas hari diskonnya adalah 10 hari gitu ya. Diskonnya berapa persen sih? Kalau si pelanggan melunasi dalam 10 hari, diskonnya adalah 5%. Oke, tempo bayar maksimal 60 hari. Nah, maka
dia otomatis 5/10 N per 60. Nanti ini akan berpengaruh pada pendapatan dan sebagainya. Ya, jadi tapi kalau nggak ada batas hari diskon, kita buat 0, diskonnya juga kita buat 0. Ya, maka dia otomatis hanya N per 60. Seperti itu. Satu lagi lah limit kredit. Nah, ini penting. Kalau nggak ada limit kredit, maka kita tidak bisa bertransaksi kredit. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya C003. Saya buat CV Merdeka. Oke, ini adalah pelanggan di Lampung Tengah. Level harga saya samakan ya. Kemudian personal kontaknya saya buat tadi yang jangan lupa diisi top stringnya. Kemudian limit kreditnya ya. Seperti itu contoh membuatnya ya, sama seperti tadi. Nah, kalau di sini misalkan ada 3, kita tidak memerlukan, maka bisa klik pastikan kursor di sini, kemudian kita klik hapus record ini ya. Nah, maka tinggal 2. Oke, jadi sama caranya membuat daftar pemasok dan daftar pelanggan. Untuk sementara selama latihan ini kita gunakan hanya 2 grup, yaitu tunai dan kredit, kecuali memang nanti ada petunjuk soal yang menyatakan bahwa ada 3 atau ada 4 atau dibagi menjadi per wilayah kelompoknya, maka silakan diikuti saja, tetapi mekanisme pembuatannya sama seperti ini. Gitu. Nah, sebenarnya ini bisa diganti ya. Misalkan ini ada di pelanggan kredit, lalu saya ingin menggantinya, memindahkannya ke grup tunai. Maka ada di bawah sini. Nah, grupnya ini tinggal kita ganti ya ke tunai. Ini juga grupnya ke, atau yang di bawah tetap kredit deh. Gitu ya. Maka kalau sudah kita simpan nanti otomatis nih. Nah, yang tunai toko HIJK tadi pindah ke tunai, kreditnya yang tinggal CV Merdeka. Kalau ingin dikembalikan, silakan kita klik tunai sehingga keluar nanti toko HIJK-nya, kemudian kita pindahkan toko ini ke grup kredit. Lalu kita pindahkan kursor. Oke, kita bisa refresh atau refresh gini aja. Oke, maka otomatis ya tunai hanya umum, kreditnya tadi ada 2 toko HIJK dan CV Merdeka. Oke, jadi seperti itu caranya. Itu pun berlaku di daftar pemasok ya. Jadi untuk memindahkan grup sebenarnya dari sini pun bisa. Baik, selamat mencoba. Semoga tidak ada kendala.